Saya Irma dari Purwakarta. Jadi saya kan punya trauma dari kecil. Saya sering lihat orang tua saya berantem sampai diperlakukan nggak baik sama bapak saya. Dan saya sering lihat ibu kadang dipukul. Tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngebantu apa, cuman bisa diam dan nangis. Sampai saya masuk SMP, saya mutusin buat sekolah dan biaya sendiri karena bapak saya nggak begitu memperhatikan. Bahkan sampai masuk SMA pun saya berusaha sendiri keluar dari rumah dan hidup sendiri. Saya nggak bisa bercerita sama siapapun karena mama saya ngerasa kalau saya itu kuat. Tapi semua itu saya pendem dari kecil. Sampai saya nginjak remaja dan dewasa, saya kayak hidup tapi nggak ada arah, nggak tahu harus kemana. Sampai dewasa saya memutuskan buat menikah. Saya pikir dengan saya menikah, saya bakalan dibahagiakan sama pasangan, ternyata enggak. Saya ngalamin sama persis seperti ibu saya. Awal hamil saya diperlakukan gak baik juga, diselingkuhin. Bahkan KDRT, saya nyoba bersabar sampai 10 tahun. Ternyata semua itu terus diulang dan diulang. Bahkan selama saya menikah, saya sering sakit-sakitan sampai harus masuk keluar rumah sakit, masuk UGD sampai harus operasi. Saya sekarang kayak ngerasa nggak tahu gimana, Ustaz. Walaupun saya sudah tidak serumah sama, tapi saya kayak ngerasa nggak bisa ngelupain karena trauma dari masa lalu sampai sekarang itu susah buat hilangnya. Yang saya tanyakan bagaimana saya harus menerima takdir gitu. Kadang saya ngerasa aku kayak gini gitu. Dari kecil saya harus berjuang sendiri tanpa harus ngomong sama saudara ataupun orang tua. Kalau saya hancur, bukan saat saya sakit-sakitan pun suami tega berselingkuh. Sampai saya harus melihat dia di satu kosan tidur bersama perempuan lain. Dan di situ saya juga selalu dapat perlakuan gak baik. Saya sering bertanya-tanya kenapa dari kecil saya harus seperti itu gitu. Kadang ikhlas, kadang kecewa atas takdir yang Allah kasih sama saya. Ada 3M. Ada berapa? 3M agar kita bisa pelan-pelan sembuh dari luka yang kita rasakan. M yang pertama, menerima. Apa? Menerima. Teteh terima bahwa iya dulu ayah saya nyakitin ibu saya gitu. Karena gak bisa diulang lagi. Teteh terima bahwa teteh ketemu suami yang suami itu kemudian nyakitin saya. Oke. Makin diulang, makin dirasa, itu makin sakit. Maka cukup terima. Jangan bertanya, ya Allah kenapa? Ya Allah aku gak sekuat itu dan seterusnya. Cukup M yang pertama apa? Menerima. Baru nanti yang kedua, menyadari. Apa? Menyadari. Belajar sadar. Kenapa ya Allah nguji kita seberat itu? 1.
Karena Allah tahu kita sekuat itu. Kenapa enggak yang lain diuji itu? Kenapa kita? Karena kata Allah kita mampu. 2, sadar. Mungkin ada dosa saya. Istighfar. Sadar. Mungkin kurangnya amal saya. Perbaiki kesadaran itu. Terus. Dan yang terakhir sadar. Semua akan selesai. Seberat apapun masalah yang kita hadapi saat ini. Pada akhirnya akan selesai. Sebagaimana Allah menyelesaikan masalah-masalah kita yang sebelumnya. Jawab, sebelum ini ada nggak masalah kita? Selesai tidak? Percayalah teh, seberat apapun akan selesai. Kalau dalam hidup nggak selesai, cukuplah surga yang menjadi jawaban. Maka untuk semua benci yang kita rawat, untuk semua sakit yang kita pendam, semua akan selesai pada akhirnya. Setidaknya kematian yang memisahkannya. Betul? Pertanyaannya teteh mau berpisah dengan bahagia atau dengan membenci semua luka yang ada di hati itu? Baru yang ketiga M-nya mendekat. Apa? Belajar mendekat sama Allah. Sholatnya dijaga. Baca Quran. Hadir taklim. Ngaji. Punya guru yang soleh. Punya guru yang baik. Yang ngajarin kelembutan hati, ngajarin ketenangan, yang bikin kita jadi tegar dalam hidup. Cari. Kita olahraga aja punya instrukturnya, betul? Maka hati juga butuh gurunya, butuh muridnya, butuh mursyidnya yang bisa mengarahkan ke situ.